para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok,
karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan modern yang penuh dengan berbagai tuntutan dan kekhawatiran, kita seringkali merasa terbebani oleh kebutuhan sehari-hari dan ketidakpastian akan masa depan. Kekhawatiran tentang pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan banyak hal lainnya bisa menguasai pikiran dan hati kita. Injil hari ini yang dipendengarkan oleh gereja mengajak kita untuk merenungkan kembali kepada siapa kita, mengabdikan hidup kita, dan bagaimana kita menempatkan kepercayaan kita. Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat melayani dua Tuhan sekaligus. Dan Yesus juga mengajak kita untuk meletakkan kepercayaan penuh kepada Allah yang memelihara dan mengasihi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajarkan bahwa tidak mungkin kita mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada Mammon, yang berarti kekayaan atau segala sesuatu yang bersifat materi. Ini adalah panggilan untuk memilih dengan tegas siapa yang menjadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah kita mengutamakan Allah dan kerajaannya, ataukah kita terjebak dalam kekhawatiran dan pencaharian harta duniawi? Apakah segala pergulatan hidup kita, perjuangan kita untuk membangun kehidupan yang semakin baik, semuanya kita arahkan kepada satu tujuan utama, yaitu berbahagia hidup dalam Allah? Ataukah kita menjadikan kebahagiaan duniawi sebagai pusat dan tujuan kita? Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ia menunjuk pada ciptaan Allah seperti burung-burung di udara dan bunga di ladang yang dipelihara dengan penuh kasih oleh Bapa di surga. Jika Allah memperhatikan makhluk ciptaannya yang sederhana, betapa lebih besar perhatiannya kepada kita, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lebih jauh Yesus mengajak kita untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah panggilan untuk menempatkan Allah dan kehendak-Nya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita mengutamakan Allah, segala kebutuhan kita akan dipenuhi sesuai dengan kehendak-Nya yang penuh kasih. Ajaran ini sangat relevan dalam kehidupan kita yang seringkali dikuasai oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Yesus mengajak kita untuk hidup dalam iman dan kepercayaan penuh kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan ajakan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk melepaskan kecemasan yang berlebihan dan menyerahkan segala sesuatu kepada pemeliharaan Allah. Artinya, kita memang harus terus berjuang, berusaha, bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup kita. Tetapi di dalam berjuang, dalam bekerja keras itu, kita tetap sadar dan percaya bahwa Allah berjalan bersama dengan kita. Dan kalau kemudian kita sukses berhasil, maka kita semakin yakin bahwa Allah lah yang turut bekerja bersama kita. Dan kesuksesan yang kita raih itu
adalah karena anugerah Allah semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita merenungkan kepada siapa kita mengabdikan hidup kita. Apakah kita sudah menempatkan Allah sebagai pusat dan prioritas utama dalam seluruh kehidupan kita? Apakah kita sungguh yakin dan percaya bahwa dalam segala pergulatan hidup kita, perjuangan hidup kita, kita sungguh yakin dan percaya bahwa Allah berjalan bersama dengan kita? Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup kita. Semoga kita semua akan menjadi orang-orang beriman yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.